Hai sahabat L, Anda di Elenio. Merdeka pada tahun 1957 dari Inggris, negara Malaysia tumbuh menjadi salah satu negara paling berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Malaysia adalah negara posisi ketiga dengan pendapatan per kapita tertinggi di ASEAN, berada di bawah Singapura dan Brunei Darussalam. Rata-rata setiap tahunnya orang-orang di Malaysia bisa menghasilkan 11.414 dolar Amerika atau sekitar 163,66 juta rupiah per tahun. Sumber pendapatan utama Malaysia berasal dari pertanian seperti kelapa sawit dan karet, juga dari hasil pertambangan seperti minyak bumi, gas alam, LNG dan timah, serta juga hasil industri mulai dari industri makanan dan minuman hingga tekstil. Jika menyebut nama Malaysia, kebanyakan dari kita pasti akan langsung ingat kota Kuala Lumpur dengan menara kembar Petronasnya. Atau kita juga akan merujuk pada pembagian wilayah Malaysia yang terbagi dua. Satu berada di Semenanjung Malaya dan satu lagi di Pulau Kalimantan. Mungkin juga bagi kita yang pernah ke Malaysia, kita akan langsung ingat dengan Bukit Bintangnya atau Langkawi Sky Bridge. Bagi yang pernah kuliah di Malaysia, rasanya kampus-kampus unggulan negeri jiran ini juga akrab dengan kita, seperti University of Malaya, University Teknologi Malaysia, University Putra Malaysia, hingga University Sains Malaysia. Jika membahas Malaysia, terlalu banyak yang bisa kita ulik. Tapi kali ini Elenio akan membahas beberapa fakta unik Malaysia dari sisi yang berbeda. Raja bergilir. Malaysia adalah negara monarki konstitusional, di mana kepala negara dipegang oleh seorang raja atau sultan dengan gelar yang di-Pertuan Agung, dan kepala pemerintahan dipegang oleh seorang Perdana Menteri. Uniknya, raja yang memegang kekuasaan tertinggi di Malaysia diganti dengan sistem giliran. Jika raja di negara lain memimpin negaranya dalam waktu yang lama, maka raja di Malaysia memegang kerajaan Malaysia dalam kurun waktu 5 tahun saja. Ini tidak terlepas dari 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan yang membentuk negara Malaysia. Raja yang memegang tampuk tertinggi dengan gelar yang di-Pertuan Agung dipilih sekali 5 tahun oleh kaum bangsawan dari negara bagian tersebut. Pemilihan raja di Malaysia dilakukan oleh Majelis Raja-Raja, sebuah majelis yang memiliki wewenang untuk memilih raja yang akan menjadi raja di Malaysia. Dalam pemilihan ini terdapat aturan yang harus dijalankan, yaitu hanya raja-raja yang boleh memilih, hanya raja-raja yang boleh dipilih, dan raja-raja dipilih dengan giliran. Hingga sekarang sudah ada 16 raja di Malaysia, di mana saat ini raja yang di-Pertuan Agung Malaysia adalah Tuanku Abdullah dari Kesultanan Pahang. Kesultanan tertua. Kesultanan adalah sistem pemerintahan yang mirip dengan kerajaan, namun kesultanan lebih merujuk pada kerajaan yang bercorak Islam. Di Malaysia terdapat kesultanan tertua di dunia yang berdiri tahun 630 Masehi. Kesultanan itu bernama Kesultanan Kedah sekarang, atau juga disebut Kedah Darul Aman. Usia Kesultanan Kedah lebih tua dari Kesultanan Maroko yang berdiri sekitar tahun 700 Masehi dan Kesultanan Oman yang berdiri tahun 751 Masehi. Namun saat awal pendiriannya, Kesultanan Kedah merupakan kerajaan yang didirikan penganut agama Hindu, yaitu Durba Raja I yang berasal dari Gemerson, Persia. Ia bergelar Sri Paduka Maharaja Durba Raja I. Corak agama Hindu berubah menjadi Islam pada tahun 1136 saat Sultan Muzaffar Shah naik tahta. Meski demikian, Kesultanan Kedah tetap menjadikan tahun 630 Masehi sebagai tahun pendiriannya. Hingga sekarang Kesultanan Kedah telah berdiri hampir 14 abad. Saat ini Kesultanan Kedah dipimpin oleh Sultan Salehuddin yang telah naik tahta sejak tahun 2017. Sultan Salehuddin tercatat sebagai Sultan ke-28 negeri Kedah jika merujuk pada Kesultanan Kedah yang dimulai tahun 1136, serta menjadi Raja ke-37 Kesultanan Kedah jika merujuk pada pendirian Kesultanan Kedah di tahun 630 Masehi oleh Sri Paduka Maharaja Dubai Raja I. Hukum cambuk. Jika di Indonesia ada Provinsi Aceh yang menjalankan hukuman cambuk, maka di dunia ada negara Malaysia yang menjalankan hukuman cambuk secara resmi. Menurut laporan BBC di tahun 2010,
Organisasi HAM Internasional atau Amnesty International mencatat setidaknya ada 10.000 tahanan dan 6.000 pengungsi yang dicambuk setiap tahunnya di Malaysia. Juga diperkirakan ada 1.200 hukuman cambuk di setiap penjara per bulan. Amnesty International menilai hukuman itu termasuk kategori kejam dan tidak manusiawi yang membuat tahanan mengalami trauma fisik dan mental. Menurut Amnesty International juga, awalnya hukuman cambuk dipraktekkan oleh pemerintah kolonial Inggris di Malaysia dan dipertahankan oleh pemerintahan Malaysia hingga sekarang. Hukuman cambuk ini diberikan kepada napi narkoba, pelaku kekerasan seksual, dan imigran gelap. Hukuman ini diatur secara resmi dalam Kitab Hukum Pidana Negara Malaysia. Namun kabar terbaru di tahun 2022, terdapat rencana penghapusan hukuman cambuk dan hukuman mati di Malaysia. Sumber lain juga menyebutkan bahwa hukuman cambuk bisa menjadi salah satu opsi hukuman saja yang bisa dipertimbangkan oleh hakim. Jika semua lancar, maka tahun 2023, hukuman cambuk kemungkinan tidak akan ada lagi di Malaysia. Itulah ulasan Elenio tentang negara jiran kita, Malaysia. Jika ada tambahan atau koreksi dari Sobat L, silahkan tulis di kolom komentar.